Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permodelan. Apa sih permodelan yang kita maksud? Nah, permodelan yang kita maksud di sini adalah permodelan dalam teknik, yaitu memodelkan sesuatu yang ingin kita buat, entah dari perhitungan matematika atau bentuknya bagaimana. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus pada dua item, yaitu MATLAB dan Simulink. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endel Pangestu dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyelesaikan tugas yaitu mata kuliah Sistem Pengendali Elektrik. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang MATLAB. Apa sih MATLAB? Oke. Sebelumnya mohon maaf jika pada penjelasan PPT-nya terdapat pemotongan pada muka saya. Namun jika ingin mendapatkan PPT nanti bisa melihat pada deskripsi di bawah. Untuk yang pertama apa sih MATLAB? MATLAB adalah perangkat lunak atau aplikasi yang seharusnya kita sebagai anak teknik itu harus menguasai tersebut karena sebagai anak teknik kita harus paham tentang dasar pemodelan. Untuk tampilan pertama MATLAB-nya itu terdapat pada sebelah kanan atas di sini. Ya, ini adalah tampilan MATLAB saat pertama kali kita membuka. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan MATLAB untuk keluaran tahun 2023B. MATLAB berisi beberapa bagian seperti sintaks, kemampuan pemrograman atau M-files, dan fungsi untuk mengimplementasikan persamaan matematika. Nah, MATLAB ini biasanya digunakan untuk menerapkan atau sebelum kita menerapkan pada barang atau pada output yang kita inginkan, itu kita bisa memodelkan matematikanya terlebih dahulu, apakah dengan function ini tuh sesuai dengan ini atau bagaimana. Nah, itu. MATLAB menjadi fondasi awal untuk perhitungan dan logika di balik model. Selanjutnya ada Simulink. Nah, Simulink ini adalah bukan bukan aplikasi selain MATLAB, namun Simulink ini adalah aplikasi di dalam MATLAB. Jadi di dalam MATLAB terdapat Simulink. Simulink itu apa? Diperkenalkan sebagai alat untuk memvisualisasikan komponen sistem dalam bentuk diagram blok. Jadi Simulink itu isinya bisa digunakan untuk diagram blok, banyak diagram blok yang digunakan untuk membangun model sistem secara grafis, menghubungkan beberapa komponen dan kemudian mensimulasikan perilaku sistem tersebut tanpa harus membangun secara fisik. Jadi jika ingin kita membuat suatu output, kita tidak perlu untuk membangun fisiknya terlebih dahulu untuk mendapat outputnya tersebut. Namun kita bisa melakukan percobaan permodelan tersebut dengan Simulink terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya konsep modeling. Terdapat beberapa konsep modeling. Sebelum kita masuk ke dalam konsep modelingnya, kita bisa membaca terlebih dahulu modeling itu apa. Baik, untuk modeling sendiri adalah cara untuk memahami dunia di sekitar kita melalui kreativitas atau imajinasi dengan membuat representasi dari sebuah sistem nyata. Nah, terdapat beberapa model modeling, yaitu yang pertama model fisik, yaitu representasi yang terlihat atau terasa seperti benda asli, seperti mainan, patung, gambar desain rumah, itu masuknya pada model fisik. Selanjutnya ada model matematis, yaitu menggunakan simbol dan persamaan matematika untuk mendeskripsikan perilaku sebuah sistem, contoh persamaan yang menjelaskan tentang gerak suspensi mobil. Selanjutnya ada model proses. Model proses menjelaskan langkah untuk harus diikuti untuk menyelesaikan sesuatu, contoh daftar tugas atau diagram alir. Selanjutnya ada simulasi. Baik, untuk simulasi sendiri adalah proses menjalankan model yang telah dibuat untuk melihat bagaimana sistem tersebut berperilaku, terutama seiring berjalannya waktu. Tujuannya adalah untuk menguji atau menganalisis memprediksi hasil dari suatu sistem dalam berbagai kondisi. Nah, simulasi itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simulasi langsung. Melibatkan langsung orang nyata yang mengoperasikan sistem nyata. Contoh latihan militer, latihan simulasi bola. Yang kedua adalah simulasi virtual. Melibatkan orang nyata yang mengoperasikan sistem. Contoh simulasi penerbangan, simulasi mengemudi mobil. Ketiga adalah simulasi konstruktif. Melibatkan entitas atau orang atau program untuk disimulasikan dan berinteraksi dalam program yang juga disimulasikan untuk melihat kemungkinan hasilnya. Oke, untuk selanjutnya ada pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Menggunakan analogi mesin cuci piring, sehingga bisa dilihat pada bagian sebelah kanan gambar. Itu adalah simulasi analogi mesin cuci piring yang menggunakan kontrol closed loop. Lengkap dengan input, waktu cuci mesin, proses atau plan mesin cucinya atau output piring bersihnya, dan sensor untuk mengukur kebersihannya. Penjelasannya memberikan struktur formal dari sistem ini menggunakan diagram blok standar yang bisa disimulasikan pada Simulink. Selanjutnya adalah permodelan sistem mekanik dan elektrik dan hidrolik, yaitu pada bagian course dan struktur dan section agenda,
bahwa kursus akan mencakup permodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Penjelasan ini menguraikan bagaimana permodelan tersebut dilakukan seperti menggunakan hukum Newton, Kirchhoff, dan lain-lain. Dan lab-lab sendiri adalah alat matematika fundamental yang digunakan oleh para insinyur untuk mengubah persamaan matematika dari sistem fisik menjadi bentuk yang lebih sederhana dan untuk dianalisis dan dirancang dalam sistem kontrol. Jika kita tidak menggunakan lab atau transfer function, persamaan matematika yang digunakan sangat banyak dan sangat panjang. Maka di sini kita menggunakan Laplace dan transfer function supaya bisa lebih mudah dianalisis dan dirancang untuk keperluan sistem kontrol. Oke, baik untuk penjelasan selanjutnya. Mungkin untuk permodelan sudah cukup sampai sini. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas tentang tadi MATLAB dan Simulink. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada bagian ini. Dasar Simulink atau semua blok sesuai dengan materi video pada kali ini. Jadi kita akan mensimulasikan beberapa blok, tidak semua karena blok pada Simulink ini cukup banyak. Jadi tidak akan cukup untuk mempresentasikan semua blok atau mengaplikasikan semua blok. Jadi kita ambil beberapa blok yang bisa kita gunakan. Mungkin untuk lebih mudahnya bisa dilihat di sini juga sama nanti saya akan langsung mengaplikasikan pada MATLAB-nya. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang yang tadi sesuai dengan gambar yang pertama yaitu sine wave. Untuk beberapa komponen yang digunakan di sini adalah sine wave atau eh, sine wave. Lalu yang kedua ada scope. Nah, di sini sine wave ini adalah penghasil gelombangnya atau pemuncul gelombangnya dan scope di sini digunakan untuk mengeluarkan output gelombangnya. Bisa kita coba. Nah, pada kesempatan kali ini untuk sine wave kita bisa atur amplitudenya. Amplitudo itu apa? Nanti kita lihat pada penggunaan di scope-nya. Kita coba run terlebih dahulu. Kita coba run terlebih dahulu. Mohon maaf, sebentar terdapat kendala pada pengaplikasiannya. Baik, karena tadi terdapat permasalahan, maka saya ubah untuk penangkapan layar terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sine wave. Nah, sine wave di sini digunakan untuk melihat sine wave di sini untuk mengeluarkan outputnya. Lalu untuk scope di sini digunakan untuk memunculkan hasil dari sine wave itu. Mari kita coba run. Jika sudah, kita bisa lihat pada scope. Nah, bisa sebentar, mohon maaf terdapat. Oke, nah untuk sine wave sendiri, untuk hasil dari sine wave sendiri bisa kita lihat di scope yaitu seperti ini. Nah, untuk amplitudo 2 tadi adalah jarak ke atasnya ini 2 dan ke bawahnya adalah 2. Dan sine wave di sini juga bisa kita atur jadi misal kita atur 5, kita atur 5 dan kita lihat di sini lalu kita apply itu akan mengubah nah ini menjadi 5 di tengah-tengah 4 sama 6. Untuk sine wave sendiri seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita coba tambahkan sesuai dengan yang ada di blok, yaitu tambahkan gain. Kita tambahkan gain untuk mencoba mengatur ini, mengatur perkaliannya atau peningkatannya. Gain bisa kita lihat pada common use block, lalu kita ambil di sini dan kita masukkan di sini otomatis. Oke, langsung otomatis dah. Ini adalah penguatan, gain itu penguatan. Kita misal tadi 5, lalu kita kuatkan 2 kali. Coba kita run, maka otomatis pada kita scope akan menjadi 10 karena dari sine wave sendiri adalah amplitudonya sudah 5 di penguatan 2 kali maka otomatis akan berubah menjadi 10 untuk amplitudonya sendiri. Baik, untuk slide pertama sudah selesai. Kita coba next ke slide berikutnya, yaitu source block. Karena di sini terdapat banyak sekali rangkaian untuk mempersingkat waktu, maka kita coba terlebih dahulu. Saya sudah membuat penjabarannya atau membuat rangkaiannya. Coba kita open saja untuk melihat. Kita akan mencoba sine wave dengan again udah tadi dan kita coba melihat sine wave dengan tambahan mux. Oke. Nah, pada gambar kali ini sudah sesuai sama dengan yang ada di PPT yaitu
ada mux tambahannya. Nah, mux di sini digunakan apa? Untuk memunculkan atau membandingkan dua gelombang. Misal di sini kita lihat amplitudo di sini itu dua dan ada penguatan dua juga. Jadi otomatis gelombang yang harusnya keluar dari sini adalah 4. Namun gelombang yang sebelum dibuat adalah dua. Mari kita coba lihat pada skopnya. Lihat, oke untuk skop kita muncul. Nah, terdapat dua untuk yang warna biru di sini adalah yang bawah ini tanpa penguatan. Karena kan amplitudo yang diatur di sini adalah dua. Lalu masuk penguatan maka dikalikan dua menjadi 4. Nah, untuk sine wave dengan gain dan mux adalah seperti itu. Lalu kita coba lihat lagi yang di sini terdapat satu 2 3 4 5 6 6 ada 6 rangkaian. Mari kita coba buka yang telah saya buat sebelumnya. Itu berarti masuknya pada scene block. Oh, salah, mohon maaf. Coba kita buka yang lain. Source block, oke. Nah, pada kesempatan ini menggunakan source block. Nah, sudah sesuai dengan gambarnya. Dengan gambar yang terdapat pada Canva ini adalah 6 rangkaian. Oke, selanjutnya di sini kita fokus terdapat pada 5 ini terlebih dahulu. Nah, step di sini adalah memunculkan gelombang, yaitu pada saat step time 1 itu akan langsung otomatis naik ke atas sampai mentok dan namun bisa kita lihat untuk di sini kita akan terlebih dahulu saja. Nah, errornya terdapat pada waktu terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat kita play. Oke. Terdapat masalah, kita lihat masalahnya ada di sini dulu. Kita coba hapus. Lalu kita coba run lagi. Oke. Kita mencoba melihat terdapat beberapa. Ini skopnya step. Nah, itu akan naik pada satu dan satu. Step time-nya itu ada di sini. Dan ini adalah final value-nya. Misal kita ubah step time-nya 2, namun final value-nya 1. Bisa kita lihat di sini adalah kita run lagi. Oke. Stepnya 2, final value-nya di 1. Itu untuk step. Lalu untuk rem. Untuk rem adalah peningkatan dari gelombang naik. Sama seperti step, namun dia lebih ke miring, bukan naik, bukan horizontal. Kita coba lihat di sini, maka hasilnya dari rem itu seperti ini. Untuk sinusoidal atau sine wave ini sama seperti yang tadi, tidak beda jauh yaitu sinusoidal. Maka untuk ini random number. Bagaimana keluarnya? Ya random seperti namanya random number. Random number. Tidak ada yang tahu. Nah, seperti ini pengeluaran dari random numbernya. Lalu bisa kita lihat juga ini yaitu repeating squares atau mengulang beberapa sekuensi ini sama terus. Bisa lihat seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk source block-nya seperti itu. Lalu kita next ke slide berikutnya, yaitu sync block. Sync block tadi sudah saya buka, yaitu di sini. Nah, pada sync block di sini itu digunakan untuk sync adalah sebagai inputnya. Ini digunakan untuk penjumlahannya atau percabangan yang akan dikeluarkan. Misal, sync wave ini akan mengeluarkan dari menuju penguatan, lalu menuju sum lagi, dan menuju function. Nah, function di sini digunakan. Transfer function ini rumus yang akan kita gunakan. Ini juga sesuai rumus yang kita gunakan. Kemudian seperti penguatan. Nah, lalu di sini ada beberapa output. Outputnya adalah yang pertama scope, yang kedua out sim atau ini outnya dari rangkaian ini dan yang atas ini digunakan untuk menyimpan file atau file output dari rangkaian ini sendiri. Lalu display ada mengeluarkan output sesuai dengan numbering. Kalau di scope ini ada gelombang, kalau di sini numbering dan XG ini adalah membuat seperti diagram kartens atau kotak-kotak yang X dan Y. Selanjutnya yaitu adalah Math Library. Nah, untuk Math Library kita bisa coba melihat yaitu kita buka terlebih dahulu yang dengan itunya dengan rangkaian yang telah kita buat. Math Library yang pertama kita buka terlebih dahulu. Baik.
Math library di sini ada dua, namun ada tiga lagi di sebelahnya nanti di slide berikutnya. Yang pertama bisa kita lihat yaitu, nah yang pertama menggunakan plus plus atau sum. Jadi satu plus 2 sama dengan 3. Yang kedua ada x atau satu kali 2 sama dengan 2. Yang ketiga ada penggabungan beberapa perhitungan. Mari kita coba terlebih dahulu. Ini plus plus. Sesuai namanya, maka kita coba pakai 3 plus 1. Kita kita next. Hasilnya 4. Nah, ini coba kita ubah lagi. 8 kali 1. Hasilnya berapa? 8. Kenapa? Nah, ini tuh namanya konten. Namanya itu konstan atau input yang akan kita gunakan. Dan ini adalah operasi hitung yang digunakan, yaitu add untuk penjumlahan. Dan disk adalah untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan itu tadi. Sama seperti yang bawahnya itu, ini konten semua, namun kita menggunakan operasi hitung yang berbeda. Itu adalah produk atau pengalian. Nah, di sini adalah penggabungan beberapa operasi hitung. Misal kita menggunakan, kita coba ubah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 1. Kita coba kali. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. Habis itu, oh 2 dibagi 1 sama dengan 2. 1 dikali 3 sama dengan 6. Kali 1 lagi sama dengan 6. Begitu. Untuk MATLAB yang pertama. Lanjut kita next sebelahnya yaitu MATLAB yang kedua. Coba kita buka lagi. Kita buka lagi. Yang kedua yaitu simulasi MATLAB 2. Sekaligus kita buka yang ketiga saja sekalian. Oke, karena yang kedua ketiga saja kita coba buka lagi yang kedua. Oke, yang kedua ini. Yang kedua sama seperti tadi, cuman kita menggunakan beberapa function beda. Math seperti yang pertama ada math function, itu bisa kita ubah juga di sini. Kita menggunakan log, menggunakan eksponen, terserah. Kita coba edit ini jadi 3 dan kita coba play. Eksponen 3 sama dengan 20,09. Nah, di bawahnya juga sama pembagian atau bagian kita coba 6. Kita coba 8. Akar pangkat, jadi harusnya ini hasilnya 2. Oke, 2,8 karena akar akar dari 8 ada 2,8. Yang kedua ada rounding atau floor. Ini bisa kita coba isi yang dengan yang lain. Nah, output dan konsisten untuk menjadi ini sesuai konsisten dari yang kita masukin. Untuk floornya sendiri adalah digunakan untuk beberapa. Kita coba ubah round aja. Play. Kita coba dan kita play. Otomatis 3. Coba kita ubah menjadi 2,5. Hasilnya tetap 3. Kita ubah jadi 3,5. Hasilnya berapa? Coba kita lihat. 4. Karena dia akan membulatkan ke atas. Gitu. Selanjutnya terdapat yaitu trigonometry sines. Artinya kita bisa memilih mau pakai sin, cos, tan atau berapa. Kita coba pakai 90. Coba 90 sin hasilnya segitu. 0,894. Jadi bukan 1. Namun ini adalah matematika yang benar. Karena ini menggunakan permodelan. Sini sama-sama aja. Cuman di sini menggunakan polinomial. Jadi pada MATLAB Library itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tergantung kita butuhnya apa. Lanjut kita lanjut pada yang ketiga, nah yang sebelah sini sebenarnya sama seperti tadi, cuman yang di bawah ini kurang lebih juga sama. Untuk harganya bisa kita lihat, bisa kita buka saja sekalian. Oh, sudah buka tadi, mohon maaf. Nah, ini kan sama. Nah, ini adalah apps. Ini bisa kita ubah sesuai kita namanya. Misal kita ubah menjadi 6. Tergantung kita menggunakannya apa. Jadi sama saja di sini tergantung mat yang kita gunakan berapa. Ini bisa bisa kita ubah juga. Misal dia zero detective itu kita coba ubah 1, coba kita ubah ke 6. Itu harusnya akan tetap 1. Oke, tetap 1. Karena itu sesuai dengan penjelasan di bagian sininya. Namun jika inputnya negatif, itu hasilnya akan 0. Coba kita ubah. Negatif 9. Hasilnya berapa? Minus 1 karena udah tercantum di situ. Ini digunakan untuk menambahkan. Misal kita akan menambahkan di sini 0,5. Inputnya 2. Hasilnya harusnya 2 plus 0,255. Nah, itu tergantung dari kita masukkan.
Untuk hitungannya seperti itu, MATLAB-nya. Selanjutnya kita akan mencoba pada matriks. Oke, kita coba matriks lebih dahulu. Sebentar terdapat masalah. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya, yaitu matriks. Kita coba buka terlebih dahulu buat file matriksnya. Kita coba buat terlebih dahulu buat file matriksnya. Terdapat beberapa file, namun kita coba ambil satu saja. Oke, matriksnya terdapat dua file, tapi kita coba satu saja. Nah, untuk matriks sendiri, seperti gambar di atas ya ada dua ini. Kita coba dua ini saja. Yang ini tidak usah karena ini kurang lebih sama, namun cuma perbedaan di function blocks-nya saja. Itu function block-nya bisa kalian cari sendiri pada bagian library. Kita coba yang di sini, inputnya bisa kita edit di sini yaitu dengan cara 1,2 titik koma itu untuk menaruh bawahnya 3,4, kita enter. Gainnya juga sama, bisa kita atur. Misal, ini, mohon maaf, ini 1,2, tutup, enter. Matrix kita coba besarkan. Nah, akan sama. Untuk penguatan kita coba next step. Oh, sebentar, mohon maaf, terdapat banyak masalah, terdapat ada masalah. Mohon maaf. Untuk ini sendiri seperti ini, gainnya, lalu displaynya. Kita bisa ubah ke long dulu. Ini yang ingin kita keluarkan hanya dua saja. Oke, lalu kita akan. Jadi kita tergantung apa yang kita gunakan. Karena di sini output portnya satu masih terdapat kendala, maka kita next saja. Kurang lebih seperti itu. Untuk matriksnya itu, kalian bisa isi di sini dan di sini tergantung keinginan kalian. Kita next ke matriks yang kedua. Kita next ke matriks yang kedua yaitu SNT5 dan ini. Oke, matriks kedua. Oke, untuk matriks kedua sendiri kita bisa menggunakan misal nih kita masukkan 1,2,3,2 5,6,7. Oke. Kalau tutup, kita tutup, tutup. Oke. Nah, di sini sudah termasuk itu, maka minnya adalah kita coba. Untuk matriks sendiri yang memang harus diisi semua, maka kita coba hapus saja semua sebelum nanti kita masukkan. Lalu kita run terlebih dahulu. Oh, ini tergantung kita mau masukinnya apa. Lalu kita oke run. Oke. Oh, ini ada satu kabel yang belum tersambung ternyata. Untuk oh ternyata displaynya bukan yang ini untuk display itunya. Kita bisa coba cari terlebih dahulu untuk displaynya yang digunakan adalah oke, kita coba cari di library display. Kita coba cari untuk displaynya sendiri. Gunakan yang ini. Oke, nah ini perbedaannya terdapat penghubungnya. Nah, kita bisa coba run. Terdapat error pada 2 kali 3 in matrix. Dan sebenarnya kurang lebih seperti itu untuk matrix. Namun ternyata terdapat masalah. Nanti bisa dicoba masing-masing dengan rangkaian yang telah saya masukkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu user define function. Jadi kita coba buka user define function-nya. Berdasarkan yang telah saya siapkan. User define function. Oke. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Di sini menggunakan FCN atau function, di sini input dan di sini untuk display 4 displaynya. Masih sama seperti ini, kita coba kita isi semua coba dan kita sesuaikan dengan yang ini eksponensial
U. Kita coba, oke, nggak apa kita coba hapus saja, kita di aja. Oke, sintaksnya ternyata error, namun kurang lebih nanti fungsinya penggunaannya seperti ini saja, dan ini outputnya akan satu seperti sama yang ada di gambar. Selanjutnya kita akan next pada lookup tables. Bisa kita lihat coba lookup table. Lalu kita gini, kita buka yang lookup table. Lookup table. Oke, ini kita sudah. Selanjutnya kita akan coba sesuai dengan yang ada di sini. Coba kita ubah ini menjadi 6. Lalu kita apply. Oke, akan menghasilkan hasil satu. Seperti sama display yang ada di sini. Nah, itu. Untuk mengetahui fungsinya ini untuk apa, kita bisa lihat di sini. Nah, itu dimensional interpolated table. Nah, ini tergantung yang kita masukkan apa. Coba kita masukkan 2. Lalu kita coba apply. Tidak ada perubahan karena tetap pada satu saja. Oke, next kita akan lanjut pada MUX, DMUX, dan BUS. Saya sudah membuat rangkaiannya. Kita MUX, DMUX, dan BUS. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa rangkaian sini bisa dilihat sama seperti yang ada di Canva. Oke, untuk yang di pertama ini sine wave adalah penghasil gelombangnya, ini adalah penguatannya. Lalu masuk pada MUX. Nah, MUX ini seperti tadi yang dijelaskan di awal yaitu dia membandingkan dua gelombang yang telah dihasilkan dari sebelum di penguatan dan setelah di penguatan. Kita coba dua saja, dua di sini. Lalu hasil dari MUX ini dimasukkan ke DMUX. DMUX itu apa? Dengan output satu dimasukkan lagi untuk dipecah menjadi dua. Coba kita run di sini. Oke, sudah sebentar menunggu buffering terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini akan terdapat dua. Karena di sini terdapat dari inputnya ada dua. Input dari sini dan dari penguatan. Namun di sini ada satu output saja masuk ke Demux. Nah, Demux akan memisahkan lagi menjadi dua. Nah, ini akan dipisahkan ini yang satu tidak dalam satu scope yang sama, ini yang scope dua. Nah, itu kan akan jadi ini satu dan ini dua. Hal tersebut memecah dari ini. Kan di sini ada yang satu, ada yang dua. Nah, itu dipecah menjadi Demux. Lalu ada bus. Bus di sini adalah masukan dari tiga atau ini bisa diatur bebas berapapun. Lalu dimasukkan lagi ke bus lagi. Di sini bus selector, di sini juga bus selector. Untuk melihat, bisa kita lihat di scope satu, ini kita coba play. Oke, ini adalah nilai dari angka satu yang konstan. Ini angka satu lebih konstan di sini. Karena ini masuk sini, lalu keluar lagi. Lalu ini adalah dari yang nomor satu yang nomor penguatan, ini adalah nomor dua. Yaitu yang setelah penguatan. Itu bisa kita masukkan jadi satu lagi. Ini lebih memudahkan dalam kita merancang sistem supaya tidak terlihat berantakan. Jadi kita menggunakan MUX, DMUX, BUS, baru kita outputnya bisa kita atur lagi. Seperti itu. Selanjutnya, next selector switch, selector dan switch. Oke. Coba kita buka, saya sudah membuat untuk selector dan switchnya. Nah, selector dan switch. Oh, ternyata terdapat kesalahan, ada yang belum tersimpan sepertinya. Coba kita buka di tempat yang lain. Oke. Ternyata untuk selector dan switch belum tersimpan, namun kita jelaskan saja dari gambar ini. Nah, untuk selector switch itu kita bisa memilih dari selektor yang digunakan. Misal konstan, selektor. Nah, ini output ini bisa kita pilih dari selektor yang kita masukkan di sini. Kita coba masukkan saja selektornya biar kita bisa melihat pandangannya. Nah, coba maaf, selektor.
Oke. Nah, ini kita bisa memilih untuk outputnya berapa. Kita coba konstan saja. Nah, itu bisa kita lihat dimensi dari sini, terserah indeksnya mau berapa. Itu tergantung dari kita memunculkannya. Karena pada gambar ini 9 dan 8, maka displaynya 98. Ini juga sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung dari kita yang ingin memasukkannya. Dan ini untuk manual switch yang di bawah ini, di situ kita gunakan untuk memilih. Misal kita ingin mengaktifkan scope yang mengaktifkan sine wave, maka kita arahkan ini ke atas. Namun jika kita menggunakan step itu yang di bawah. Ini juga sama, kurang lebih. Selector itu seperti saklar lah. Kita bisa memilih salah satu output yang kita gunakan. Selanjutnya kita beralih pada logika. Oke. Kita coba buka untuk logika sendiri sudah saya buat, sudah pasti kalau ini. Mohon maaf tadi terdapat kesalahan dan belum saya siapkan. Nah, untuk yang kedua adalah logika. Oke, kita buka logika. Jadi untuk logika seperti logika akan seperti ini. Maka kita coba bisa lihat satu lebih satu eh, lebih kecil sama dengan tiga itu hasilnya akan satu. Kita coba lihat apakah sama? Ya akan sama dan jika satu lebih ini ada compare jika tidak sama dengan ini karena satu lebih apakah satu lebih kecil dari nol? Salah kan berarti maka di sini nol. Namun kalau kita coba ubah minus satu, kita coba lihat harusnya satu karena benar ini cuma nol dan satu cuma benar atau salah logikanya gitu doang. Jadi karena minus satu lebih kecil dari nol maka ya sudah berarti satu karena di sini satu lebih kecil daripada tiga benar kan berarti satu. Ini juga sama satu dibandingkan ini hasilnya ini. Kalau n misal kita n kan harusnya satu 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 kan kalau satu nol satu harusnya kita coba. Nah nol itu gerbang logika yang mudah dipahami lah. Kita bisa menggunakan simulink juga. Selanjutnya untuk yang dua terakhir itu subsistem. Apa sih subsistem sebenarnya? Kita coba lihat. Subsistem sendiri adalah penyederhanaan dari sistem yang telah kita buat. Subsistem, oke ini. Kalau kita melihat seperti ini, akan terlihat terlalu banyak lah, maksudnya terlalu berantakan untuk subsistemnya, untuk rangkaiannya, makanya bisa kita sederhanakan, yaitu dengan klik kanan, lalu kita cari subsistem. Oke, ternyata belum ada. Kita cuma blok sampai sini aja. Lalu kita subsistem, create subsistem. Nah ini. Nah, akan menyederhanakan. Bisa kita lihat dari dalamnya. Nah, inputnya masih sama, outputnya terlihat, namun diagram yang ada di dalamnya atau proses yang di dalamnya itu tertutup dengan ini nomor satu. Jadi dilihatnya lebih ringkas. Ini dalamnya juga bisa kita ubah sesuka kita sendiri. Tapi di sini kita bisa ambil contoh saja. Untuk input dan outputnya akan tetap sama, namun itunya akan berbeda. Kita coba port number 2, kita coba play. Oke, ternyata masih subsistem jalan, tapi secara kurang lebihnya subsistem itu untuk menyederhanakan rangkaian atau blok-blok yang ada di dalam Simulink menjadi lebih enak dilihat seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba using mfiles. Ini untuk rangkaian terakhirnya using mfiles. Mfiles coba kita lihat. Nah ini using files. Rangkaiannya gampang, namun ini yang agak sulit tuh bisa kita lihat dari ini. Ini bisa diganti kita A, tapi A di sini adalah dari nilai nah, variabelnya belum dikeluarkan kan, maka kita harus mencari terlebih dahulu variabel yang kita gunakan. Sebelumnya mohon maaf karena terdapat lag terlebih dahulu untuk aplikasinya. Nah, mungkin gini saja, karena aplikasinya terdapat lag atau tidak bisa respon, maka untuk A di sini ini harusnya diisi dari coding atau yang ada yang bisa dilihat seperti di sini. Bentar, pada tampilan pertama MATLAB-nya. Nah, tampilan pertama bisa dilihat di sini, bentar. Kita cari terlebih dahulu. Oke. Nah, pada di sini harusnya di A sama dengan 5. Kita coba. Lalu nah ini harusnya seperti ini. Maksudnya untuk contohnya itu seperti ini. A sama dengan 5. A sama dengan 5. Nah, yang terdapat masalah maka untuk output yang ada di scope ini itu sesuai dengan
gen yang ada di sini. Gen itu adalah penguatan seperti tadi. Jadi penguatannya ada berapa? Misal variabel A ini ada penguatannya 5 A sama dengan 5. Stepnya variabelnya satu aja. 5 kali 1 kali 5, swapnya kan otomatis 5. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk penjabaran beberapa item yang ada di MATLAB dan Simulink. Dari saya cukup sekian, maka terima kasih. Mohon maaf jika kurang kurang untuk dipahami, maka saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Untuk sekian dari penjabaran dari Simulink dan MATLAB-nya, terima kasih. Sampai jumpa di lain.